Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang laporan audit independen dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ermawati dengan NIM 2902150034, Prodi Akuntansi Reguler Plus, mata kuliah Auditing 1. Pertama, di sini saya akan membahas pengertian terlebih dahulu. Laporan audit merupakan media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil dari serangkaian proses audit dalam bentuk opini audit yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham atau pihak yang mengaudit. Nah, kemudian di sini saya akan bahas isi dari laporan audit. Pertama, judul. Laporan auditor harus memiliki judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Contohnya di sini dengan judul laporan auditor independen. Yang kedua, adanya pihak yang dituju atau penerima. Nah, laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas. Ketiga, paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. Kedua, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Yang ketiga, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada manajemen, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Yang kelima, tanggung jawab auditor juga penting dalam isi dari laporan audit. Laporan auditor harus mencakup bagian judul yaitu tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat menjadi IAPI. Nah, yang keenam, paragraf opini. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar. Laporan auditor harus menggunakan frasa di bawah ini. Laporan keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Titik-titik sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Itulah contohnya. 7. Laporan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan selain berdasarkan SA, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam satu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. Kemudian di sini ada 8 tanda tangan auditor dan tanggal laporan. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bila relevan atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf, termasuk bukti bahwa seluruh laporan yang membentuk laporan. 9. Atau terakhir, alamat auditor. Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Nah, kemudian di sini ada bentuk laporan audit, contohnya standar laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi. Nah, penjelasannya yaitu laporan auditor dengan opini yang tidak atau wajar tanpa pengecualian merupakan tipe laporan audit yang paling umum. Laporan ini harus dinyatakan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang diidentifikasi dalam seluruh hal yang bersifat material. Laporan ini juga menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya beserta pengaruhnya telah ditentukan dengan tepat dan diungkapkan di dalam laporan keuangan.
Nah, di sini saya akan memberikan contoh laporan keuangan dan laporan audit independen dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI. Nah, saya akan memberikan dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada judul. Pertama itu harus ada judul, teman-teman. Di sini ada laporan auditor independen PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Kemudian, kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero dan entitas anaknya terakhir yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019. Serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kemudian di sini ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Kemudian juga di sini ada tanggung jawab auditor yang menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kemudian juga di sini ada, di sini pun ada opini, teman-teman. Nah, isi opini tersebut, menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian ada penekanan suatu hal ini ya, teman-teman. Nah, di akhir ini ada alamat seperti Jakarta 5 Maret 2020. Nah, itulah laporan audit dari PT Industri Telekomunikasi. Kemudian di sini ada contoh laporan keuangannya. Notes itu tahun 2018 sampai 2019 akhir. Di sini ada aset lancar. Nah, mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, pihak ketiga, ada persediaan dan lain sebagainya. Inilah dan lain. Nah, ini adalah nama-nama yang membuat file ini dan menyatakan lainnya, teman-teman. Ada kantor pusat dan kantor cabangnya ada di Jakarta ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.